Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masih bisa belajar di pertemuan ke berapa ini? Ada yang tahu? Susi, Indri? 29, Pak. Ya, betul. Pertemuan ke-29 atau pertemuan kedua di materi bab 2 bab 3 bab 4 ya. Kita sudah bab terakhir atau bab 4 pertemuan kedua yaitu tentang hikayat. Hikayat biasa juga disebut dengan cerita rakyat. Nah, sekarang kalau minggu lalu kita pelajari tentang bagaimana cara menentukan isi pokok paragraf. Terus ini materi saya kelihatan tidak di HP-nya? Kelihatan Iya, ya? Pak. Kelihatan? Iya, Pak. Oke. Nah, selain mengidentifikasi isi pokok, kita juga mengidentifikasi ciri-ciri hikayat. Jadi saya ulangi dulu materi yang lalu ya. Atau biasa juga disebut dengan karakteristik. Ciri-ciri yang pertama ada kemustahilan dengan maksud bahwa cerita yang ada di dalam hikayat itu tidak masuk akal atau tidak terjadi. Terus yang kedua saya bahas juga tentang kesaktian. Maksudnya di dalam tokoh itu pemeran utama rata-rata mempunyai kesaktian ya, kesaktian. Terus anonim. Maksudnya anonim, cerita ini tidak ditahu siapa pengarangnya. Terus yang keempat, istana sentris artinya ceritanya berlatarkan kerajaan. Kemudian yang kelima adalah cerita berbingkai. Maksudnya cerita ini, hikayat ini ada lagi cerita di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru yaitu mengidentifikasi ya, nilai-nilai dalam hikayat. Ya, bukan nilai dalam bentuk angka ya, bukan. Jadi hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Jadi yang dimaksud di sini nilai-nilai dalam hikayat bukan nilai dalam bentuk angka, tapi nilai kehidupan. Ya. Yang manakah yang dimaksud dengan nilai kehidupan? Ya, nilai-nilai kehidupan tersebut seperti nilai religius. Ya, nilai religius maksudnya adakah unsur keagamaan? Ya, adakah unsur keagamaan dalam cerita itu? Bagaimana, suara saya jelas, Susi, Indri? Jelas, Pak. Jelas toh? Oke. Jadi nilai yang dimaksud di sini adalah bukan nilai dalam bentuk angka, tapi nilai dalam bentuk kehidupan. Yang manakah itu? Pertama, nilai keagamaan atau religius. Kemudian yang kedua, nilai moral. Moralnya. Ya. Karakternya, sifatnya, nilai moral. Yang ketiga, nilai budaya. Adakah unsur kebudayaan pada cerita tersebut? Yang keempat, nilai sosial. Adakah nilai sosial yang terdapat pada cerita itu? Kemudian nilai pendidikan atau nilai edukasi. Adakah nilai edukasi pada cerita tersebut? Kemudian yang terakhir, nilai estetika. Adakah nilai keindahan pada cerita itu? Ya, contohnya hikayat Indra Bangsawan, bukan Bangsawan ya. Ya, kita akan identifikasi dulu. Nah, yang pertama, nilai agama. Adakah nilai agama pada cerita tersebut? Ternyata setelah diidentifikasi, ya, ini teksnya, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Ya, ternyata ada nilai
religiusnya dibuktikan pada kalimat ini. Di mana wacananya ini? Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ini nilai keagamaan. Bagaimana Indri? Suara saya masih jelas? Susi, masih jelas suara saya? Iya, Pak. Oke. Ini juga pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Di mana paragrafnya ini? Maka ia pun menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Ini adalah nilai agama. Kemudian kita pindah ke nilai sosial. Ya. Ini teksnya si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Oke. Nilai sosialnya dia tidak melihat perbedaan status sosial yang terdapat pada kalimat ini atau paragraf ini. Ini lagi, dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan. Inilah nilai sosial yang terdapat pada cerita Hikayat Bandar Sri Indrawan. Ya. Nah sekarang nilai budaya. Apakah ada nilai budaya? Putri Ramadhani bisa dengar suara saya? Biasanya tuh Putri Ramadhani. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau Adrian, bisa dengar suara saya Adrian? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita bahas nilai yang terdapat, nilai yang dimaksud di sini bukan nilai dalam bentuk angka, tetapi nilai di dalam kehidupan. Yang manakah itu? Ini kita bahas di Hikayat Indra Bangsawan. Nilai religius tadi sudah, atau nilai keagamaan. Sekarang nilai sosial, ini barusan. Kemudian kita pindah ke nilai budaya. Adakah unsur kebudayaan pada Hikayat Indra Bangsawan? Kita lihat. Ini kalimatnya. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri. Karena anaknya kedua, orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat. Ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindo yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Jadi mungkin ini budayanya adalah mencari bulu perindu. Jadi setiap yang mau menjadi raja harus mencari bulu perindu sebelum menjadi raja. Kita lanjut. Ini masih ada nilai budaya satu. Adapun maksudnya budaya adalah budayanya atau adatnya yang setiap ada yang mau menjadi raja harus mencari bulu perindu. Ya, jadi kalau dia tidak berhasil mendapatkan bulu perindunya berarti dia tidak berhak menjadi raja. Jadi itu budayanya di kerajaan Indra Bangsawan. Kemudian moral. Ya, moralnya di sini kita lihat di paragraf. Hatta datanglah ke-9 orang anak remaja meminta susu kambing yang disangka susu harimau beranak muda. Nah, nilai moralnya di sini ya rela memberikan susu. Dia mempunyai sifat yang ikhlas atau rela memberikan susu kepada Indra Bangsawan.
Nah, mungkin bahasanya ini hatta datang lah. Ini adalah bahasa arkais. Ya. Bahasa arkais adalah bahasa yang dipakai pada hikayat yang biasanya kita tidak mengerti. Ya, nanti dibahas itu, apa itu bahasa arkais. Kemudian, di paragraf Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Ya. Memperdaya orang yang tidak berusaha. Kemudian nilai edukasi pada cerita Indra Bangsawan adalah kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil. Ini nilai edukasinya terdapat pada paragraf ini. Maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan diperintahkan pergi mengaji kepada muallim Sulfian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan atau diperintah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekalian diketahuinya. Nah, oke. Nah, makna ya. Ini kita ke mengembangkan makna sesuai yang tadi kita pelajari makna yang ada dalam hikayat itu. Coba diperhatikan dulu. Indri bisa dibacakan bagian B? Indri? Kalau Indri tidak bisa. Halo, Indri bisa? Iya, Pak. Oke, silakan dibaca bagian B. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Silakan supaya ada feedback. B. Mengembangkan makna, isi, dan nilai hikayat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. 2. Menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Sekarang kamu akan belajar menganalisis nilai-nilai dalam hikayat mana yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Oke, terima kasih Indri. Nah, sekarang ini kan tadi hikayat cerita rakyat ya. Nah, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, mulai dari nilai edukasi, moral, religius atau keagamaan. Oke, saya cekkan kembali. Nilai agama, sosial, budaya, moral, dan yang terakhir edukasi. Nah, yang kita mau identifikasi, apakah nilai-nilai tersebut masih ada yang cocok dengan kehidupan sekarang. Ya. Nah, yang manakah itu? Ya, kita lihat. Ya. Perhatikan, kita ambil contohnya yang tadi yang kita bahas. Nah, konsep nilainya memohon kepada Tuhan dengan berdoa, bersedekah agar dimudahkan urusan. Apakah masih berlaku seperti ini? Kita memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusan kita. Oke. Saya kira konsep ini atau nilai ini masih berlaku. Ya. Nah, nilai keagamaan, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kalau dalam agama Islam biasa disebut dengan tawakal. Ya. Bertawakal artinya kita pasrah ya, setelah kita berusaha. Ini juga masih berlaku dalam kehidupan sekarang. Nah, kita lihat nilai sosial.
tidak melihat perbedaan status sosial. Dan menurut saya ini juga masih berlaku. Ya, misalnya kalau kita ingin berteman, ya jangan hanya mau berteman sesama, mungkin hanya mau berteman sama orang kaya, terus yang mau hanya berteman dengan anak pejabat. Jadi kita kalau mau berteman tidak melihat perbedaan status sosialnya. Jadi ini juga masih berlaku. Membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan, ya ini harus ini. Nah, kalau ini sekarang kan bukan nih kerajaan, ya. Ya, ini tidak berlaku lagi di kehidupan sekarang. Misalnya kalau ada yang mau menjadi bupati harus pergi mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Saya kira sudah dibahas di hikayatnya. Jadi sekarang tidak ada. Ini nilai yang ini tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Kemudian mencari jodoh dengan, ya misalnya kalau ada yang mau menikah dengan Indri, harus mengalahkan dulu, ya harus mengalahkan mungkin kalau ada orang terkuatnya Indri, ya kalau kamu mampu melawan orang terkuat saya yang ada di samping saya ini, maka kamu berhak menikahi saya. Saya kira tidak ada yang seperti itu, ya. Kalau mau menikah harus ada lombanya dulu. Siapa yang memenangkan lomba, maka dia yang berhak menikahi. Nah, itu tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, ini nilai yang ini tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ini tidak cocok, ya. Ya, kita harus bekerja keras, berarti nilai moral yang ini tidak berlaku lagi sekarang. Kemudian memperdaya orang yang tidak berusaha. Ini juga tidak berlaku kalau memperdaya orang. Kemudian nilai edukasi. Kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Nah, ini masih berlaku. Nah, itu contohnya tadi, maksud dari materi mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Kemudian kita disuruh menjelaskan di mana letak kesesuaiannya, ya. Oke, perhatikan. Kita ambil satu contoh saja biar saya tidak panjang lebar. Nah, ini. Tadi nilai yang pertama, ya, didaktis, edukasi, kewajiban mempelajari berbagai bidang ilmu. Ya. Sebagai siswa, ya pernyataan sikap kamu bagaimana? Ya, dikondisikan dengan sekarang, ya hingga saat ini kewajiban menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, masih sangat relevan, ya masih sangat relevan dengan keadaan saat ini. Nah, disuruh kembangkan ini hingga saat ini. Jadi kalau memang dianggap relevan, masih cocok, silahkan buat karangan teks eksposisi yang berhubungan dengan pernyataan kita tadi bahwa kalau menuntut ilmu itu masih sangat cocok. Nah, buat kami karangan seperti ini. Begitu maksudnya. Tapi tidak usah. Nanti terbebani lagi, banyak sekali PR. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Indri, Adrian, Putri, Susi. Oke, ada? Untuk tugas bab 1, bab 2, bab 3 sudah bisa dikumpul di sekolah. Kabar saja. Pak. Ya, silakan Indri. Sudah ada, ya? Jadi saya infokan tugasnya bab 1, 2, dan 3. Kalau mau kumpul di sekolah boleh. Atau kalau tidak ada atau kalau tidak ada kendaraannya ke sekolah, ya bisa WA saja alamatnya, nanti saya jemput PR-nya. Oke, ada yang mau bertanya tentang PR? Tidak ada. Tidak ada, ya? Oke, saya simpulkan kembali materi kita hari ini.
Ya. Jadi materi kita hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian materi kedua, apakah nilai-nilai yang kita temukan di dalam hikayat itu masih cocok dengan sekarang? Ya, tadi ada nilai pendidikan masih cocok, yang tidak cocok itu nilai budaya. Ya, karena kalau dalam cerita hikayat kan berlatarkan istana sentris, kerajaan. Ya, misalnya kalau kau mau menikahi putri raja, harus mengalahkan dulu pengawalnya. Sekarang tidak berlaku, ya, itu tidak berlaku lagi. Nah, ada lagi? Ya, contoh lagi kalau yang masih berlaku tadi ini kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Nah, itu kesimpulan materi kita di pertemuan ke-29. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp. Untuk materi hari ini bisa dilihat kembali di YouTube atau di Classroom. Silakan nyalakan video untuk absensi otomatis. Oke, nyalakan videonya. Baru Susi yang menyala. Indri, Adrian, Putri, dan yang lainnya tolong videonya dinyalakan. Oke, saya absen ya. 1. Indri, Adrian belum. Putri Ramadhani juga. Nyalakan saja videonya, baru ditutup. Kalau tidak mau kelihatan mukanya. Supaya Tidak bisa, Pak. Ya, tutup saja videonya kalau tidak mau dilihat mukanya supaya namamu kelihatan. Biar tidak absen di forum. Oke, saya absen. 1, 2, 3. Dia udah lihat Anda. Apa itu? Di masak. Oke. Apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak Adria. Tidak ada. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Tolong tugas bab 1, 2, dan 3-nya dikumpul. Jadi tugas setiap bab itu cuma 1 ya. Tidak ada tugas catatan. Tadi ada yang WA saya, Pak, kapan dikumpul tugas catatan? Untuk saya tidak ada tugas catatan. Karena catatan tersimpan rapi di Classroom dengan YouTube. Jadi kalau mau buka kembali, saya kira linknya sudah saya siapkan. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan keberapa ini, Adrian? Sani. Tidak tahu. Tidak. Pertemuan keberapa? Adrian yang jawab. Pertemuan ke-29. Pertemuan ke-29. Pertemuan ke-29 Adrian, atau pertemuan ke-2 di materi bab 3 ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya harap di pertemuan berikutnya kalian tetap hadir. Ya. Kalian tetap hadir karena tinggal ini mau itu habis materi, mau semester orang. Kalau kau tidak rajin ikut, materi terakhir ini. Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-29 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan lanjut di